Barang baku yang baru datang, itu hal yang pertama kita lakukan adalah mencocokkannya dengan surat pemesanan yang sudah kita berikan kepada pabrik tempat kita membeli. Nah, setelah kita cocokkan, hal yang kita cocokkan itu adalah satu, jenis, kemudian jumlah, dan kemudian kita melihat apakah organoleptasnya seperti apa yang kita inginkan. Ketika barang itu datang, akan kita tempatkan di dalam gudang bahan baku. Gudang bahan baku di sini ini untuk bahan baku yang bersifat basah seperti minyak dan cair-cairan. Nah, di tempat ini juga ada tempat karantinanya. Jadi ketika barang datang, kalau misalnya itu belum di-approve oleh bagian quality control, akan diletakkan di bagian karantina. Setelah itu di-approve oleh quality control, baru kemudian kita letakkan di dalam rak pasti untuk gudang basahnya seperti itu. Lalu kemudian di sini ada gudang bahan baku juga. Gudang bahan bakunya ini untuk barang-barang yang kering, ya. Jadi misalnya di sini ada NaOH, natrium hidroksida. Jadi ketika natrium hidroksida datang, kemudian akan dicocokkan dengan SP. Ketika sudah dikarantina dan kemudian di-approve oleh KISI, akan kami letakkan di dalam sini, di dalam gudang bahan baku untuk bahan-bahan kering. Lalu kemudian di pabrik ini terdapat ruang ganti. Ruang ganti di sini untuk para karyawan yang udah masuk ke dalam pabrik dan mereka harus melalui ruangan-ruangan ini. Di sini ada ruangan khusus wanita dan kemudian di sini ada ruangan khusus untuk pria. Kita buka. Di dalam ruangan ini terdapat locker. Di sini locker untuk meletakkan seperti tas, kemudian juga baju gantinya para karyawan, dan kemudian juga terdapat sepatu. Nah, di sini sepatu, dan kemudian di sini ada seperti apron, ya. Nah, ketika karyawan sudah siap, mereka akan keluar melalui pintu ini. Kemudian sampailah mereka di bagian ruangan produksi. Nah, hal yang pertama yang dilakukan karyawan ketika ingin melakukan produksi adalah mereka akan melewati koridor ini, ya. Koridor ini yang tadi langsung tembus di gudang bahan baku. Mereka akan mengambil bahan baku untuk produksi, kemudian menggunakan, saya contohkan, menggunakan alat bantu, kemudian mereka akan masuk untuk produksi. Sudah. Lalu kemudian di bagian sini terdapat ruang penimbangan. Ruang penimbangan. Di ruang ini karyawan akan menimbang sesuai dengan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Lalu apabila yang ingin diproduksi menggunakan bahan-bahan yang harus dicuci terlebih dahulu, maka bisa dicuci di dalam bagian pencucian. Di sana terdapat wastafel dan juga untuk barang-barang yang akan digunakan untuk produksi. Nah, di sini juga karyawan akan mengambil barang-barang yang dibutuhkan, dan kemudian di sini ada ruang mixing yang pertama. Di dalam ruangan mixing ini terdapat beberapa ember karena ini untuk pencampuran natrium hidroksida dengan air. Nah, di sini terdapat exhaust untuk menurunkan atau untuk menghisap udara panas hasil dari reaksi antara natrium hidroksida dan air. Lalu kita masuk ke dalam ruang mixing yang kedua.
segala bahan yang sudah ditimbang, kemudian juga natrium hidroksida yang sudah jadi, akan dimixing di dalam ruangan ini. Di dalam ruangan ini terdapat 6 mixer yang kesemuanya berfungsi, dan ini akan digunakan untuk mencampur bahan-bahan sabun. Lalu kemudian ketika adonan sabun telah selesai, sabun akan dicetak di dalam ruang mixing yang ketiga atau ruang cetak. Di ruangan ini terdapat banyak cetakan. Sabun akan dibiarkan di ruangan ini sampai dia mengeras. Nah, setelah sabun mengeras, dia akan dikeluarkan dari cetakan, lalu kemudian akan ditransfer melalui fast box menuju ruangan berikutnya. Nah, ini tadi ruangan yang dituju untuk ruangan setelah ruangan cetak. Di sini terdapat beberapa alat potong untuk alat potong sabun dengan berbagai ukuran dan berbagai fungsi. Lalu alur selanjutnya, setelah sabun dipotong, dia akan ditransfer ke ruangan berikutnya melalui fast box juga. Setelah tadi dari ruang pemotongan, kita akan masuk ke dalam ruang pengemasan. Sabun yang tadinya sudah ditransfer melalui fast box akan diterima di dalam ruang pengemasan dan kemudian akan di-seal atau dibungkus dengan yang pertama dengan kertas perkamen dan kemudian akan dibungkus dengan menggunakan kotak karton. Lalu kemudian sabun akan di-stiker. Saat ini sabun-sabun yang tidak memenuhi syarat seperti yang dipersyaratkan oleh quality control akan masuk ke dalam box karantina. Dan apabila produk ini setelah dilakukan perbaikan tidak juga masuk ke dalam atau tidak memenuhi persyaratan quality control, akan di-recheck. Dan kalau misalnya ini sudah diluluskan oleh quality control, akan dilanjutkan dengan pengemasan menggunakan kertas dan kemudian akan dilanjutkan dengan pengemasan menggunakan kotak karton. Nah, untuk produk sabun yang sudah diloloskan dan sudah dikemas, pada bagian terakhir akan masuk ke dalam ruangan gudang produk jadi. Oke, di sini sudah tertera nama produk, tanggal produksi, dan jumlahnya berapa. Dan kemudian di setiap produk juga sudah diberikan tanggal untuk produksi, tanggal berapa produksi sehingga tidak tertukar-tukar. Dan di ruangan ini juga dilengkapi oleh AC dan juga cahaya yang cukup. Di ruangan ini juga terdapat buku stok untuk mencatat berapa produk-produk yang telah diproduksi dan sudah diantarkan atau di move ke galeri.